Oke, kemarin ada yang komentar, inget bro, hutang dibawa mati. Kenapa kok orang galbe dibiarkan dan lain sebagainya? Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kalau memang utang itu dibawa mati, itu emang udah jelas, ya. Nah, sekarang kira-kira solusinya apa nih? Kalau misalnya ada utang dibawa mati dan itu orang itu ada utang banyak, terus solusinya apa nih? Ya, solusinya apa? Kalau misalnya nggak bisa ngasih solusi, ya lebih baik doain aja. Itu yang paling pertama ya. Yang kedua, kalau cuman bisanya ngata-ngatain orang yang punya utang banyak, terus ngata-ngatain orang ingat utang dibawa mati tapi nggak ngasih solusi dan cuman bisa jawab solusinya itu bisa bilang, ya bayarlah. Nah, bayar pakai apa? Kalau memang nggak ada duitnya, solusinya gimana? Suruh ngutang lagi kah? Atau gimana? Ya udah, kalau misalnya mau utang bayar, mau dapat uang ya kerja. Oke, kalau memang posisi orang yang lagi bermasalah dan kena musibah ini nggak punya uang gimana? Nggak bisa dapat kerjaan dengan cepat gimana? Mampu nggak teman-teman yang ngata-ngatain ini ngasih kerjaan ke mereka? Enggak kan? Jadi alangkah lebih baiknya kita doakan saja semoga rezeki mereka itu lancar. Kita doakan saja semoga rezeki orang-orang yang sedang bermasalah di hutang bisa segera dimudahkan, dilapangkan rezekinya, diberikan pekerjaan, diberikan kesehatan biar bisa menyelesaikan utang-utangnya sebelum mati. Ya, seperti itu ya. Jadi, kalau buat saya pribadi, kenapa saya membahas hal-hal seperti ini? Karena masalah pinjol itu dampaknya luar biasa banget. Banyak banget orang-orang yang sudah terjebak pinjol dan bahkan ini cenderung masyarakat menengah ke bawah yang mana faktor ekonomi mereka juga masih belum baik-baik saja. Kalau kita tekan mereka terus, kalau kita takut-takutin mereka terus, kalau kita salah-salahin mereka terus, nggak ada yang support mereka, nggak ada yang ngasih pemahaman mereka, apakah orang-orang yang galbe ini malah justru nanti nggak kemungkinan melakukan tindakan kriminal nih karena kepepet? Atau mungkin menyakiti diri sendiri nih, ya? Kalau mungkin kalian nggak punya perasaan pasti akan pikir, ya itu resiko, ngapain salah sendiri pinjol? Ya kan gini loh, nggak semua orang mempunyai wawasan, nggak semua orang mempunyai pemahaman seperti yang kita pahami. Semua orang punya wawasan sendiri-sendiri. Semua orang berasal atau mungkin startnya berbeda-beda, gitu ya. Kalau orang sudah terlanjur utang, ya itu kan di masa lalu. Nah, nextnya apa? Solusinya apa? Nah, itulah yang kita pikirkan. Bukan berarti kalau kita bilang galbe itu aman, kita itu menyarankan galbe enggak. Tapi setidaknya nggak usah dipikirin dulu, fokus di pekerjaan, fokus di finansial kita, fokus untuk memperbaiki perekonomian kita, baru nanti pelan-pelan utang itu akan terlunasi kok. Beneran. Kalau misalnya kita gelisah terus masalah utang, nggak ada ujungnya. Kerja nggak tenang, kerja nggak bisa, pikirnya stres. Nah buat apa? Nggak ada solusi ngata-ngatain kayak gitu. Ya, utang memang dibawa mati. Semua itu tahu. Bocah aja mungkin udah tahu gitu ya. Tapi kembali lagi solusinya apa? Itu yang harus kita pikirkan ya. Mungkin saya hanya bisa memberikan saran kepada teman-teman yang galbe gitu ya. Tetap tenang aja dulu, pelan-pelan diselesaikan. Nggak usah buru-buru sampai kalian harus gali lubang tutup lubang, sampai kalian harus melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Nggak perlu sejauh itu ya. Oke, semangat terus buat teman-teman semua yang galbe, nggak usah takut, pelan-pelan kita selesaikan pelan-pelan saja. Teruslah berdoa, insya Allah Allah pasti nolong. Dan ingat kalau udah beres, jangan minjam-minjam lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.